Nabi Isa kita tahu, Nabi Muhammad kita tahu. Kalau nabi-nabian tahu? Ya. Nabi-nabian tak tahu. Apa nabi-nabian itu? Nabi-nabian saya tak tahu, tapi Nabi saya tahu. Nabi ada, Rasul ada. Oke, kamu kursus bahasa Indonesia dulu. Ya, kursus dulu bahasa Indonesia ya. Atau kursus bahasa Melayu bisa? Sudah kita orang tahu, sikit-sikit tahu. Oke, kalau tahu, kalau pengertian nabi-nabian itu apa? Nabi-nabian, apa maknanya nabi-nabian? Nabi-nabian namanya itu kira lah, kira. Satu orang kalau panggil itu satu orang. Kalau nabian-nabian tuh jadi banyak lah. Kalau nabi-nabi itu artinya banyak nabi. Kalau nabi-nabian ya, artinya bagaimana? Ya. Shalom saudara gereja YouTube yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada kali ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik antara Islam dan Kristen. Banyak orang-orang Islam yang bertanya tentang keimanan di dalam kekristenan. Namun sebaliknya, pada saat saudara kita dari Islam ditanya tentang imannya, seringkali yang timbul adalah mereka tidak bisa menjawab dengan dalil, bahkan cenderung untuk emosi. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dikasihin Tuhan kita saksikan debat ini, agar setiap kita semua dicerahkan dan diberkati, bahkan dihibur melalui debat, yang sebentar kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan video berikut ini. Ya. Silakan Bang, nyalakan kamera. Kawan, cakap tadi awal cakap orang panggil sama kamu, orang kafir, dia punya maksud apa? Saya bagi tahu sama awak boleh? Sebentar, ini dari bahasanya ini nampaknya Malaysia ini. Agak-agak sedikit kurang nangkap. Coba ulangin Bang, gimana? Iya, tapi saya duduk dekat Malaysia, tapi sikit-sikit boleh arti lah sama cakap awak. Sikit-sikit boleh arti, maksudnya bagaimana? Coba, apa yang mau Anda utarakan? Tadi awak cakap sama kawan tadi, orang Muslim kan? Itu orang kafir pun, orang kafir sama awak, kenapa pasal panggil awak kafir? Dia punya maksud awak mau. Teman-teman ngerti nggak apa yang dia ngomong? Oke, baik. Saya tanya dulu nih. Muhammad Hasan, Anda kamu Muslim. orang kan susah hati. Kamu orang kan susah hati apabila kita orang panggil sama kamu kafir kan? Enggak, kami bangga menjadi orang kafir karena kami kafir kepada Nabi yang aneh. Kami wajib kafir kepada Muhammad karena kalau kami percaya kepada Muhammad sama saja kami percaya kepada nabi-nabian. Gimana? Kita orang dia ngerti percaya sama. Anda tahu nabi-nabian? Tahu nabi-nabian? Ya tahu. Apa nabi-nabian? Nabi Isa tahu, Nabi Isa kita tahu, Nabi Muhammad kita tahu. Kalau nabi-nabian tahu? Ya. Nabi-nabian tak tahu. Apa nabi-nabian itu? Nabi-nabian saya tak tahu, tapi Nabi saya tahu. Nabi ada, Rasul ada. Oke, kamu kursus bahasa Indonesia dulu. Ya, kursus dulu bahasa Indonesia ya. Atau kursus bahasa Melayu bisa? Sudah kita orang tahu, sikit-sikit tahu. Oke, kalau tahu, kalau pengertian nabi-nabian itu apa? Nabi-nabian, apa maknanya nabi-nabian? Nabi-nabian namanya itu kira lah, kira. Satu orang kalau panggil itu satu orang. Kalau nabian-nabian tuh jadi banyak lah. Kalau nabi-nabi itu artinya banyak nabi. Kalau nabi-nabian ya, artinya bagaimana? Ya. Sudah jadi banyak lah. Kalau Nabi satu, kalau Nabi-Nabian. Oke lah, baik. Gini, pesanku begini, Bang Muhammad Hasan. Besok, kalau bahasa Melayu Anda sudah agak dalam, baru nanti naikin lagi ya. Oke? Ya, tapi awak karena jangan bohong sama orang Islam. Bohongnya di mana, Hasan? Orang Kristen, sebab kita orang panggil sama kamu orang kafir. Orang kafir sebabnya orang kita panggil, dia sembunyi cakap jujur.
Yang tak jujur punya mau kasih dapat, mau kasih highlight. Tahu? Contohnya gimana contohnya? Contohnya selalu yang awalnya tuh kita artinya kamu itu salah riwayatkan mau dapat itu bagi tahu sama kamu sama orang. Kita kan semua orang ada tahu agama, tapi sikit-sikit semua orang tahu. Ya. Oke, besok kita lanjut lagi ya. Ngerti nggak yang dia omongin itu apa? Aduh. Coba. Berat. Aduh, saya tidak ngerti dia ngomong apa, teman-teman. Aduh, sulit ini teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, kita sebentar, saya ini dulu ada yang Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Oke, kita kasih naik ada Maulana. Maulana ya Maulana. Ya, silakan Maulana. Halo Maulana. Ya, halo Bang Edis. Ya, gimana Maulana? Anda sudah nyimak dari tadi atau barusan datang? Barusan datang. Ya, gimana Maulana? Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Silakan. Tadi itu ngomong apa yang tadi itu? Enggak, Anda mau mengutarakan apa, Maulana? Tadi kan Abang Edis kan ngomong Islam mengajarkan kebencian. Oh, oke. Anda setuju nggak bahwa Islam mengajarkan kebencian kepada orang-orang selain Islam? Islam tidak pernah mengajarkan kebencian ke segala agama apapun. Baik. Benarkah Islam mengajarkan kebencian kepada Wahyudi dan Nasrani? Apa? Benarkah Islam mengajarkan kebencian kepada Wahyudi, kepada Nasrani, kepada Salib? Benarkah? Islam tak pernah mengajarkan kebencian. Baik. Teman-teman tolong diingat ya omongan saya ya. Di negara kita tercinta ini, orang Islam itu jumlahnya 85%. Tetapi saya mau kasih tahu, yang ngerti agama Islam cuma 2, itu pun tidak diketahui di mana rimbanya. Baik. Apa yang harus Anda lakukan kalau bertemu dengan Yahudi dan Nasrani? Menurut Muhammad. Meninggal dunia. Tahu nggak apa yang harus Anda lakukan kalau bertemu Yahudi dan Nasrani? Ya seperti biasa, berjabat tangan macam itu. Apa? Berjabat tangan. Berjabat tangan. Makanya saya bilang teman-teman, alasan dia masih Islam adalah karena dia tidak pernah mengerti ajaran agama Islam. Kalau Anda mau menyisahkan waktu, 1 malam aja, nggak usah lama-lama. 1 malam saja Anda mau pelajari agama Islam, malam itu Anda akan tidur nyenyak, sampai ngeces, sampai ngiler Anda di bantal itu sampai penuh. Tapi pagi-pagi Anda akan bangun, Anda akan bawa itu kitab-kitab yang barusan Anda baca semalam itu, lalu Anda suruh tukang loak mengangkutnya dan membuangnya ke tukang sampah. Nih, saya balikin sama kamu. Aduh, sungguh nekat yangnya. Benar-benar mereka ini ya, teman-teman ya. Saya tunjukkan. Kenapa kamu mengatakan kalau ketemu dengan orang Wahyudi Nasrani berjabat tangan? Waduh, nekat. Perhatikan. Ini
hadis-hadis tentang bagaimana berpergaulan kamu kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani. Perhatikan. Haram kamu mengucapkan salam. Boro-boro nyalam-nyalam tangannya kamu. Ucapin aja kamu haram. Perhatikan. Apa yang... Ya, memang. Memang kalau kita mengucapin salam itu memang tidak diperbolehkan. Oh, sekarang nggak dibolehkan. Tiba-tiba. Memang nggak boleh. Memang ya, nggak boleh. Nih. Memang nggak boleh. Baik. Perhatikan. Kalau kamu ketemu dengan orang muslim, orang-orang kalau dia pun mengucap salam, kita tidak boleh jawab dia. Oke. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka apa? Kok macet? Disalahkan. Maka apa? Disalahkan. Apa yang dibacanya? Maka disalahkan iya ke? Disalahkan. Buta huruf kayak Muhammad nabinya. Kenanga. Ya, Ucil. Ya, Bang Ucil, Muslim, Bang. Halo, Bang. Ya, Anda Muslim. Muslim, Bang. Ya, silakan. Nyalakan kamera. Mari. Kita berdiskusi. Kalau Anda mau diskusi, saya jabani. Silakan, nyalakan kamera. Aduh, saya nggak mau nyalain kamera, Bang, nih. Oke, kalau begitu di bawah. Kalau sudah malu jadi orang Islam, di bawah ya. Anda sih sudah malu jadi orang Islam. Teman-teman di sini banyak yang sudah malu jadi orang Islam ya, teman-teman ya. Malu. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Yuden official. Ya, Yuden, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Ya, silakan Yuden, nyalakan kamera. Bang, mau nyalakan kamera ini, Bang? Mau nyalakan kamera ya? Ya, Muslim, Bang? Muslim, Bang. Ya, silakan yuk, nyalakan kamera, diskusi kita dengan baik. Silakan. Ada apa dengan YouTube? Tapi kamera saya jelek ini, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa jelek. Yang penting saya bisa nyala. Jualan ini, Bang. Gimana? Saya lagi masih jualan ini. Oke, baiklah kalau begitu saya turunkan ya. Oke, Bang. Oke, Bang. Banyak sekali alasan orang-orang ini. Normal kok YouTube. Siapa yang bilang ada? Kalian nontonnya di YouTube mana? Makanya tonton di YouTube saya yang asli. Aduh. Wai Chanjo. Ya, Wai Chanjo Muslim, Bang. Halo, Bang, selamat malam, Bang. Ya, selamat malam Muslim. Aku Katolik, Bang. Kenapa mengajukan permintaan naik, Bang? Ini diskusi Islam versus Kristen. Apakah Anda sudah merasa jadi orang Islam? Silakan. Cuma tahu untuk Abang. Gimana? Masih terus, Bang. Oke lah, baik ya. Saya turunkan ya, Bang ya. Saya turunkan. Amin, saya turunkan. Ya, teman-teman, ini diskusi, lihat ya teman-teman ya. Tulisannya kan gede nih. Kristen versus Islam. Diskusi ya. Kita bukan mau berantem, bukan mau apa. Kita diskusi. Jadi bagaimana mungkin Anda Kristen, Anda mau naik ke sini seolah-olah Anda mau berdebat begitu ya. Diskusinya Kristen versus Islam. Kalau Anda Muslim, ajukan permintaan naik. Kalau Anda yang Kristen, teman-teman, cukup tap-tap layar saja, share, bagikan, begitu ya. Follow nih, jangan lupa follow atau ikuti. Banyak juga orang nggak tahu follow apa. Jadi teman-teman, banyak orang tidak ngerti bahasa-bahasa di TikTok ini, begitu ya. Guest itu mereka nggak tahu apa gitu ya. Jadi ikuti ya, pakai bahasa Indonesia aja ya kita. Ikuti maksudnya Anda pencet tombol untuk mengikuti.
Gitu. Kalau Anda mengikuti, nanti kalau saya siaran atau live, pasti Anda dapat notifikasi atau pemberitahuan bahwa saya sedang live begitu ya. Karena banyak akun-akun di luar sana yang namanya juga EDIS TV tapi bukan saya. Ada banyak jumlahnya. Jadi Anda nanti kebingungan Anda nyari yang mana yang asli ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ada bentar ya. Elida Wati Manja. Ini Elida Wati Manja ini nggak tahu ya. Tadi sudah saya kasih naik, saya turunkan, dia naik lagi. Oke. Kenapa dia ini? Oke. Ya, Elida Wati Manja. Halo? Elida Wati Manja, Anda tadi sudah naik. Kemudian saya naikkan. Terus Anda begini, nyangkut. Terus saya turunkan. Terus Anda mengajukan permintaan lagi. Terus nyangkut lagi. Aduh, sulit. Ya. Ini berat ini. Waduh. Sebentar ya, ini salah orang kita teman-teman. Kita bersihkan dulu ya, kita bersihkan. Karena banyak yang datang ini orang-orang kadang-kadang ngeyel. Kalau Kristen, tolonglah jangan mengajukan permintaan naik, tapi masih saja. Kecuali kita udah ada janjian. Kalau udah ada janjian baru, aduh ini lagi. Oke. Kita kasih naik ada. Bentar ya. Zaki, saudara. Iya, Zaki. Ya, Zaki, selamat malam. Malah bentar ya. Untuk kamera ya, silakan. Muslim ya, Bang ya? Muslim. Oke, silakan. Silakan nyalakan kamera. Mari berdiskusi dengan baik. Yuk. Pakai data begitu. Jangan lama-lama Bang, kita tidak punya seharian waktu menunggu. Gelap Bang. Oke, gitu kan enak. Ya, gimana Zaki? Malam. Ya, malam. Ya, gimana? Enggak nih. Silakan. Boleh. Silakan. Bentar ya Mas Edis. Saya mau bertanya tentang disiapkan dulu Pak, dimatangkan dulu terus naik lagi ke sini. Udah nunggu nyalain kamera, terus nunggu Anda nanya. Lama sekali. Aduh, ya. Udah kita nunggu nyalakan kamera lama. Sulit sekali. Oke, ada M. Marojahan Siregar. Waduh, terpental lagi. Kita kasih, nah ini Elida ini naik lagi nih. Ini siapa sih Elida ini coba? Coba teman-teman. Dia naik terus nih Elida ini. Halo Elida.
Halo Elida. Kan? Elida? Bentar bang, jaringannya lelet bang. Iya, silakan nyalakan kamera. Jangan ada suara anak-anak, nggak bisa. Sama. Yuk. Oke ya, teman-teman, kalau kalian itu mau naik, kalian itu persiapan dulu. Jangan nanti ketika dinaikkan terus Anda kebingungan sendiri. Kalau mau naik itu siap-siap, Anda mau bicara, Anda sudah persiapkan semua. Jangan ketika naik seperti yang tadi tuh. Bentar. Aduh. Kecuali Anda orang penting. Kalau sudah orang penting ya ditunggu, begitu loh. Aduh, nekat yang nyata. Misalnya kita udah janjian gitu, nah nggak apa-apa. Oke, kita kasih naik ada Vinceneni. Oke. Vinceneni. Ya, selamat malam Vinceneni. Kan? Kayak gini lagi. Teman-teman, kalau teman-teman mencet itu apa bisa tiba-tiba bisa naik sendiri ke sini atau gimana? Kalau teman-teman tap layar itu, apa tiba-tiba teman-teman bisa langsung pencetnya tombol guest atau request permintaan naik atau bagaimana? Ini saya heran loh dengan orang-orang. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Supratman. Oke, Supratman. Ya, selamat malam Supratman. Supratman ini dulunya Superman, terus berubah jadi Supratman. Nah, kalau dia pergi ke Hollywood, dia jadi Superman gitu. Ya, Supratman. Silakan nyalakan kamera. Supratman. Udah lah bang. Ya, gimana Supratman? Suaranya kedengaran? Kedengaran. Cuman sinyal Anda itu kurang kuat. Kedengaran. Halo? Bang, kalau mau naik, coba lihat sinyalnya. Sinyal Anda berapa bar itu? Kalau sinyal bang, pol bang, tapi di sini merah nampak. Merah, pol tapi merah. Bagaimana mungkin sinyal pol di detik yang sama merah? Memang pengikut Muhammad ini ya teman-teman ya. Nggak percaya bang? Kalau nggak percaya abang coba ke sini tengok apa? Aku nggak mau kumbohong ya bang dah. Di atas pol tapi bagaimana sinyalnya pol di atas tetapi di detik yang sama merah. Kalau merah itu titik sinyalnya itu 1 atau 2, makanya dia merah. Aduh, dikiranya kita ini Jangan Anda ini seperti guru ngaji yang biasa mengakali santriwatinya. Terus Anda bikin saya seperti itu. Kalau guru ngaji yang biasanya ngerjain santriwatinya kayak gitu. Aduh, udah dibawa dulu. Udah macet-macet sinyalnya, ngakunya sinyalnya pol. Heran saya dengan mereka ini, udah didesain dari pabrik sana, nipu apa gimana sih?
sinyal di HP itu kan ada tuh tandanya itu, namanya bar itu. Ya kan? Ada 1, 2, 3, 4. Biasanya 4. Kalau 4 dia penuh. Gitu loh. Kalau tinggal 1 atau 2 biasanya warnanya merah. Gimana? Penuh tapi merah. Coba gimana? Aduh, sulit ngomong sama mereka ini. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Andika. Yuk, Andika. Andika Arina. Ya, selamat malam Andika Arina. Selamat. Ya, silakan Andika Arina nyalakan kamera. Oke. Sebentar Bang Edi. Heran saya dengan orang-orang. Sudah terlihat Bang Edis? Belum. Muslim, Anda Muslim? Sebentar. Alhamdulillah, saya masih Muslim. Muslim, oke baik. Masih Islam. Ada rencana meninggalkan agama Islam? Alhamdulillah, insya Allah sampai sakaratul maut masih Muslim. Oh begitu. Baik, Bang Andika. Sebentar, saya mau tanya. Apa itu? Yang pertama, saya ucapkan terima kasih untuk Bang Edis dengan apa itu pentafsiran yang ada di Al-Quran. Walaupun itu sesuai dengan tafsiran Bang Edis, tapi itu akan menambah keyakinan saya terhadap agama saya sebagai orang Muslim. Saya mau tanya Bang Edis, saya ingin belajar Kristen sih, belajar tentang agama Kristen. Di dalam Kristen, mungkin di Alkitab atau apa, apakah ada itu runtutan keyakinan, mungkin dari Bani Musa atau dari keyakinan-keyakinan sebelum Nasrani itu dijelaskan di Injil apa tidak? Saya tanya sih. Iya, dijelaskan. Dijelaskan. Ya, boleh, tidak pernah nabi-nabi terdahulu, ya kan? Musa, kemudian Daud, nabi-nabi terdahulu tidak pernah mempromosikan Tuhan negeri Arab yang dipromosikan Muhammad. Itu menurut tafsiran Injil yang Anda anut gitu ya? Bukan menurut tafsiran, menurut Bible tidak pernah ada nabi dia itu berbicara atas nama Tuhan negeri Arab. Maksudnya gimana? Atas nama Tuhan negeri Arab, kalimatnya itu gimana ya? Aku belum bisa mencerna. Anda tidak tahu bahwa di dalam Quran itu Anda diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Arab? Tidak ada Tuhan di negeri Arab. Tuhan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Menurut keyakinan saya saya tunjukkan. Makanya saya bilang teman-teman. Ini logika. Sebentar, Bang. Saya, tadi kan Anda sudah bicara nih. Jadi jangan dibantah. Ya. Gimana? Ini logika saya, keyakinan saya. Jadi dengan pernyataan jenengan ya saya tidak bisa menerima, tapi di dalam Al-Qur'an Tuhan itu ya Allah Subhanahu wa taala bagi kami. Oke, baik. Saya bukakan surat An-Naml ayat yang ke-91 ya. Saya balik kamera saya. Kan sudah saya bilang teman-teman, tidak ada orang Islam yang dia Islam tapi dia ngerti agama Islam, enggak ada. Kalau ada Islam yang ngerti agama Islam, dia akan meninggalkan agama itu. Itu baik. Bang Edis. Tadi Anda bilang tidak ada Tuhan negeri Arab. Baik. Oke, siap. Di dalam Quran surat An-Naml ayat 91, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Betul nggak? Betul. Nah, betul. tadi katanya enggak. Sorry, dijelaskan sesuai detail. Artinya dibaca secara menyeluruh, jangan dipotong-potong Bang Edi. Coba Anda dulu yang baca. Aku di sini siapa? Aku itu ya Allah. Allah diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Arab. Sorry.
Ada. Sorry. Coba dibaca lagi. Nah, saya tak aku Allah, sekarang aku sorry. Sudah saya bilang teman-teman, mustahil Anda Islam di detik yang sama Anda mengerti Islam itu apa. Jika seandainya saja Anda mengerti Islam itu apa, mustahil Anda akan mengimaninya. Punyaannya itu dibaca lagi Bang. Berat sekali saudara-saudara. Namanya dibaca secara menyeluruh. Dengar, tadi kan Anda tanya mengenai keyakinan nabi-nabi terdahulu, betul? Iya. Oke. Ya, betul lah. Begini ya, Bang Andika. Menurut Bible, ya, siap. Di muka bumi ini itu ada banyak bangsa-bangsa, banyak peradaban, dan tiap peradaban itu Tuhannya beda-beda. Menurut Bible itu? Bukan hanya menurut Bible, itu menurut fakta sejarah juga begitu. Enggak, menurut Bible berarti meyakini Bible itu berarti meyakini Tuhan itu beda-beda. Iya, karena Tuhan di setiap bangsa, di setiap peradaban, Tuhannya itu nggak sama pada waktu itu. Jangankan pada waktu itu, sekarang pun beda-beda. Saya kasih Anda contoh. Saya kasih sebentar. Saya kasih Anda contoh. Aku bertanya sebentar. Tenang dulu. Tenangkan diri dulu. Tenangkan diri dulu. Sudah tenang? Aku tanya. Sebentar, sudah tenang belum? Sudah. Oke, ada gini. Berarti meyakini Tuhan itu beda-beda. Iya, memang itu faktanya. Tidak, saya meyakini ajaran agama itu berbeda-beda. Tapi pada hakikatnya mungkin sekarang mungkin tadi beda. Sekarang meyakini beda-beda. Beda-beda. Ada yang aku tidak meyakini. Tuhannya beda atau sama? Tuhan Allah yang kita wajib itu haknya satu. Tapi ada yang memelintir. Karena cinta butanya terhadap ya udah, berarti beda-beda enggak Tuhannya? Nah, menurut versi saya, Tuhan itu ya satu, Allah. Tapi kalau keyakinan orang meyakini Tuhannya beda-beda, itu ya keyakinan orang beda-beda. Saya tanya pelan-pelan ya, saya tanya pelan-pelan. Apakah di bawah kolong langit ini, di muka bumi ini, di atas muka bumi ini, semua orang itu bangsanya sama, rasnya sama? Sama nggak? Beda kan sudah dijelaskan kan? Beda, oke. Waduh, dia ngomong terus. Bisa saya bicara? Bisa aku jawab. Kamu kan tanya, beberapa ras itu sudah dijelaskan di Al-Quran, betul. Oke. Al-Quran sampai kebudayaannya beda-beda enggak? Ya jelas beda Bang. Beda-beda. Agamanya beda-beda enggak? Ya. Keyakinan beda-beda. Beda-beda. Sesembahannya beda-beda enggak? Sesembahan, cara menyembahnya. Saya nggak nanya cara. Sesembahannya beda-beda enggak? Sesembahan. Yang disembah. Udin. Dari tadi sudah saya bilang, kalau Anda baca Bible dan Anda buka kacamata mata Anda, wawasan Anda melihat bangsa-bangsa di muka bumi ini, memang beda-beda. Orang di Kalimantan sesembahannya beda dengan orang yang ada di Sumatera. Orang yang di Sumatera sesembahannya beda dengan orang yang di India. Orang yang di India sesembahannya beda dengan orang yang di Mesir. Itu fakta sejarah. Sebelum masuknya agama-agama yang sekarang agama-agama besar, dulu memang hidupnya masing-masing. Contoh, ketika Anda main ke pedalaman Afrika. Orang di pedalaman Afrika beda mereka sesembahannya. Dengan orang yang ada di Papua, beda. Orang yang ada di Papua sesembahannya beda. Dengan ada orang yang di Madagaskar, beda-beda. Tuhannya beda-beda. Namanya beda-beda. Nah, menurut sejarah, menurut ilmu pengetahuan, fakta yang ada sekitar 4.000 agama di muka bumi ini. Dan dari 4.000 agama itu muncul Tuhan yang berbeda-beda. Makanya di dalam Bible dikatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhannya bangsa Israel. Makanya tidak ada Tuhan yang seperti engkau. Karena seluruh bangsa-bangsa itu, mereka itu menyembah ilah-ilah, Allah-Allah buatan tangan manusia. Berhala ya?
Iya, makanya bangsa-bangsa lain itu menurut Bible hidup di dalam kegelapan karena mereka tidak mengenal hukum Tuhan. Mereka tidak kenal itu hukum Tuhan karena Tuhan tidak pernah berfirman kepada mereka. Makanya tidak ada firman Tuhan datang dari India. Oke. Dengar dulu. Korelasinya tenang. Menurut Bible, ya. hukum dan pengajaran itu datangnya dari Israel mengenai hukum Tuhan. Mengenai Tuhan itu, pencipta alam, datangnya dari Israel. Bagaimana dia, apa hukumnya, apa yang diperintahkan, datangnya dari Israel. Makanya nggak ada pengajaran datangnya dari Madagaskar, nggak ada. Ya. Kalau Anda belajar Tuhan dari Madagaskar, Tuhannya orang Madagaskar itu batu dan kayu. Makanya ketika ajaran dari Kristen ini masuk, berubah itu. Yang dulu mereka berbakti kepada pohon, berbakti kepada batu dan kayu. Mereka menyadari bahwa itu tidak benar. Nah, nabi-nabi terdahulu itu memberitakan tentang Tuhan itu. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, sementara Nabi Anda Islam memberitakan tentang Tuhannya orang Quraisy. Gini Bang Edis, terima kasih. Silakan. Sebentar ya, aku tanya gini. Yang aku herankan gini Bang. Oke, itu keyakinan yang Anda anut, boleh lah. Aku yang Anda herankan sebagai itu aku ini bukan secara hanya logika keyakinan yang saya anut, itu fakta yang gini. ada di bawah kolong langit. Jangan dibantah dulu lah. Aku ada silakan. Yang pertama, kenapa kok di dalam kitab antara apa itu Injil dan tadi apa Bible itu korelasinya apa? Yang kedua, kenapa kok di dalam Injil kok ada revisi? Harusnya kan ketika turun. Ini lompat kemana-mana ini orang ini memang. Ini kan udah ada di bawah dulu. Iya di bawah dulu. Tidur di bawah sana. Kita bahas apakah yang diberitakan nabi-nabi terdahulu sama dengan yang diberitakan Muhammad. Anda lari ke revisi. Nekat yangnya. Teman-teman, ini kita nggak bicara iman. Saya kan sudah sering bilang, kalau satunya menolak namamu, kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Satu angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu, ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus ku menangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hatiku ku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu,
kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.